Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Widya di pembelajaran IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia, khususnya tentang darah. Namun, sebelum kita membahas materi ini, tidak lupa mari kita awalin pembelajaran ini dengan berdoa sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan komponen-komponen penyusun darah. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat orang yang jatuh dari sepeda atau sepeda motor dan terjatuh di jalan raya atau teriris pisau dan lain sebagainya? Saat terjatuh atau teriris, kita akan terluka. Nah, luka itu akan mengeluarkan cairan merah dan lama-kelamaan cairan merah tersebut akan membeku atau kering sehingga berhenti mengalir. Kebayang nggak ya jika cairan merah tersebut tidak membeku dan terus mengalir ketika kita terluka? Silakan kalian renungkan ya. Baik, mari kita lanjutkan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apa itu sistem peredaran darah pada manusia atau sistem kardiovaskular? Adalah kumpulan organ tubuh manusia yang saling bekerja sama sebagai suatu sistem transportasi zat dan nutrisi dari dan menuju sel. Apa sajakah organ dan jaringan pada sistem peredaran darah manusia? Yang pertama ada darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang darah. Apa itu darah? Darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Apakah fungsi darah? Yang pertama, mengedarkan sari-sari makanan yang diserap dari usus halus ke sel-sel seluruh tubuh. Yang kedua, mengedarkan oksigen ke sel-sel seluruh tubuh. Yang ketiga, membantu mengangkut sisa metabolisme. Dan yang terakhir adalah membantu melawan atau membunuh kuman penyakit. Selanjutnya, komponen penyusun darah yang terdiri dari plasma darah dan elemen seluler. Plasma darah terdiri dari air, garam-garam, protein plasma. Sedangkan di dalam elemen seluler atau sel darah itu terdapat sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit dan trombosit atau keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan cairan darah yang sebagian besar terdiri atas 92% air. Di dalam plasma darah juga terdapat protein plasma yang terdiri dari albumin, fibrinogen, dan globulin. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain ada sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme, yaitu ada urea dan karbon dioksida. Ya, kita ke bagian sel darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Kalian bisa lihat di situ ada gambar sel darah merah. Yang mana ciri-ciri dari sel darah merah itu yang pertama adalah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bikongkav. Yang kedua tidak memiliki inti sel. Yang ketiga berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Yang keempat, 1 mm kubik darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Mengandung hemoglobin dan sel darah merah berusia sekitar 120 hari. Nah, selanjutnya bagian sel darah yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar sel darah putih. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid. Mempunyai inti sel. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 6.000 sampai 9.000 sel darah putih yang berumur 11 sampai 12 hari. Yang ketiga, fungsi utama sel darah putih adalah melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi. Selanjutnya, peningkatan jumlah leukosit itu merupakan petunjuk adanya infeksi ya.
Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per darah, maka disebut kondisi leukopeni. Jika jumlah leukosit melebihi normal atau di atas 9.000 sel per cc, maka disebut leukositosis. Selanjutnya, bagian sel darah yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Kalian bisa lihat di situ ada gambar keping darah atau trombosit, yang mana ciri-cirinya bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang, tidak berinti sel dan bergranula. Jumlah sel keping darah atau trombosit pada orang dewasa yaitu sekitar 200.000 sampai 400.000 sel per cc. Umur keping darah sekitar 5 sampai dengan 9 hari dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Jadi dalam proses pembekuan darah itu trombositlah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang proses pembekuan darah. Nah, bagaimana sih proses pembekuan darah itu? Nah, jadi kalian lihat di situ ada bagan atau skema ya, skema yang sudah dibuat, kalian perhatikan. Sesaat setelah terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplatin yang akan mengubah protein yang disebut protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Ya, trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan membentuk jaring-jaring di sekitar sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Makanya coba kalian perhatikan pada saat kalian terluka. Luka kalian coba kalian perhatikan, di situ ada benang-benang fibrin yang akan membentuk jaring-jaring di sekitar sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Itu ada seperti benang-benang halus itulah benang-benang fibrin yang menutup luka kalian ya, supaya darah tidak akan menetes keluar ya. Ya, sekian penjelasan dari Ibu tentang darah. Sekarang kita lanjutkan, kalian kerjakan lembar kerja peserta didik LKPD yang sudah Ibu kirim di Classroom. Kalian kerjakan, kemudian difoto, kembali kirim lagi ke Classroom seperti biasa ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu pesan kalian harus selalu menjaga kesehatan karena masih ada wabah COVID ya, COVID-19. Jangan lupa selalu mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.